Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bidan Rodia ya Bu yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh disebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya Bu? Saya Dani Fadila, tanggal lahirnya 23 Februari. Oke. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau memeriksakan tumbuh kembang anak saya. Oh, memeriksa tumbuh kembang Ade ya Bu ya. Sebelumnya apakah ada masalah pada tumbuh kembang Ade Bu? Sejauh ini saya lihat perkembangannya bagus Bu, cuman saya ingin memastikan saja Bu, mungkin ada kelainan atau bagaimana Bu. Saya tanya terlebih dahulu terkait dengan tanggal lahirnya Bu ya, untuk memastikan nanti pertumbuhan kembang Ade. Ade lahir tanggal berapa Bu? 20 November 2020. Oke. Sekarang 20 Mei 2022 ya Bu ya. Berarti Ade sudah usianya itu 18 bulan ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang kepada Ade. Nanti untuk pemeriksaannya itu ada beberapa Bu, sesuai dengan screening pada Bagan ini. Yang usia 18 bulan itu meriksa berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian KPSP, nanti ada beberapa pertanyaan, kemudian tes daya dengar Ade, dan kemudian MCET. Gitu ya Bu ya. Oke. Bagaimana Bu, apakah Ibu setuju? Setuju Bu. Setuju ya Bu ya. Nanti kontrak waktunya kurang lebih 5-10 menit ya Bu. Oke, yang pertama yaitu penilaian KPSP ya Bu. Untuk alatnya sendiri ini, penilaian KPSP, alat yang dibutuhkan yaitu kismis, kemudian ada bola tenis, dan kubus. Oke, yang pertama, letakkan kismis di atas meja dekat anak. Apakah anak dapat mengambil dengan ibu jari dan jari telunjuk? Dek, kismisnya diambil ya Dek, menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Oke, pintar. Taruh Dek. Oke, kemudian yang kedua, melempar bola ke arah Ade. Apakah Ade melempar kembali ke arah ibu? Tangkap ya Dek. Oke, dilempar lagi ke ibu Dek. Ore, pintar-pintar. Pintar ya Dek. Bagus. Kemudian yang ketiga, apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambaikan tangan tanpa bantuan? Dek, coba tepuk tangan. Bisa ya Dek. Kemudian yang keempat, apakah anak dapat mengatakan papa ketika melihat atau memanggil ayahnya, atau mengatakan mama ketika melihat atau memanggil ibunya? Dek, itu siapa? Mama. Mama. Itu yang sebelah mama siapa? Papa. Oke. Kemudian yang kelima, apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek? Bu, ini Ade biasanya kalau mau meminta sesuatu itu dia nangis apa gimana Bu? Kalau misalnya nggak diturutin? Nangis Bu. Nangis ya Bu ya? Kemudian yang keenam, apakah anak dapat minum dari cangkir atau gelas sendiri tanpa bantuan? Deh, coba diminum. Oke, pintar. Apakah anak dapat minum dari cangkir atau gelas sendiri tanpa tumpah? Dilihat dari yang sudah dilakukan oleh Ade, tidak ada tumpah, yang ada tumpah cuman tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketujuh, apakah anak dapat berdiri kira-kira 5 detik tanpa pegangan? Dek, coba berdiri Dek. 1, 2, 3, 4, 5. Dek, coba kubusnya diambil Dek. Oke, pintar. Lagi Dek. Oke, pintar ya Dek. Iya Bu. Minta anak berjalan sepanjang ruangan didapatkannya berjalan terus. Coba jalan Dek. Ya. Ibu, tadi sudah saya lakukan tes perkembangan kepada Ade menurut formulir KPSP ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu terkait dengan tes daya dengar Ade. Yang pertama, untuk kemampuan ekspresif. Apakah anak dapat mengucapkan 2 atau lebih kata yang menunjukkan keinginan seperti mau minum susu atau mau ingin tambah lagi? Iya Bu. Iya ya. Kadang-kadang. Kemudian, apakah anak secara spontan mengatakan 2 kombinasi kata seperti mau bobo atau mau melihat papa? Iya, biasanya ada.
Kemudian yang kedua adalah kemampuan reseptif ya Bu ya. Yang pertama pertanyaannya yaitu apakah anak dapat menunjukkan paling sedikit satu anggota badan, misal yang ibu menunjukkan hidung mana, adik bisa mengetahui Iya, bisa. tanpa diberikan contoh ya Bu. Iya. Kemudian yang kedua, apakah anak dapat mengerjakan dua macam perintah dalam satu kalimat seperti ambil sepatumu dan taruh di sini tanpa diberi contoh? Iya, terkadang ada. Yang ketiga, kemampuan visual ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah anak secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh seperti pok ame-ame atau cilukbah? Biasanya kok ame-ame sih. Pok ame-ame ya Bu ya, salah satunya ada. Apakah anak Anda menunjukkan dengan jari telunjuk bila ingin sesuatu? Iya. Ya Bu ya. Oke. Ditotalkan 2, 4, 6. Oke, untuk penilaian tes daya dengarnya sudah ya Bu ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian MCAT. Oke Bu, kemudian yang terakhir yaitu penilaian MCAT, yaitu untuk mengetahui atau screening pada adik apakah adik mengalami autis atau enggak ya Bu ya. Untuk yang pertama pertanyaannya yaitu apakah anak ibu senang diayun atau melambung di lutut dan sebagainya? Iya. Ya Bu ya. Kemudian yang kedua, apakah anak ibu senang atau tertarik dengan anak-anak yang lain? Misalnya kalau mau bermain dia ikut berbaur. Iya. Kemudian yang berikutnya, apakah anak ibu senang memanjat seperti tangga? Iya. Ya. Yang berikutnya, apakah anak ibu senang bermain cilukbah atau petak umpet bersama ibu dan teman-temannya? Iya, senang. Senangnya dia. Berarti ya Bu. Iya. Apakah anak Anda sering bermain pura-pura, contohnya berbicara di telepon atau bermain dengan boneka atau bermain pura-pura dengan mobil-mobilannya? Iya. Ya. Kemudian apakah anak ibu sering menunjukkan dengan jarinya untuk bermain sesuatu? Misalnya kalau ada mau bermain ayunan itu dia menunjukkan, Bu saya mau yang itu, mau yang itu. Oh iya. Oke. Kemudian apakah anak ibu sering menunjukkan dengan jarinya untuk mengindikasikan ia tertarik dengan sesuatu? Misalnya ada ingin membeli mobil-mobilan, terus dia menunjuk, Bu saya mau beli itu. Iya. Menunjukkan dengan jari ya Bu. Iya. Oke. Kemudian yang berikutnya, apakah anak ibu melihat mata ibu lebih dari 1 atau 2 detik? Pada saat adik berbicara sama ibu, arah matanya ke ibu atau enggak? Iya, ke arah saya. Kemudian yang berikutnya, apakah anak ibu sering terlihat sensitif yang berlebihan terhadap suara berisik? Tidak juga. Tidak. Kemudian apakah anak ibu tersenyum sebagai respon terhadap wajah atau senyum Anda? Iya. Apakah anak ibu meniru perilaku ibu seperti ketika ibu membuat ekspresi wajah senang, dia mengikuti? Iya. Oke. Apakah anak ibu berespon ketika namanya dipanggil? Misalnya ibu memanggil dia, terus dia menyaut. Iya. Ya. Jika ibu menunjukkan mainan yang ada di ruangan, apakah anak ibu melihatnya? Iya. Ya. Apakah anak ibu masih sudah bisa berjalan? Tadi sudah dilihat, sudah bisa ya Bu ya? Iya. Apakah anak ibu melihat benda yang Anda lihat? Iya. Kemudian apakah anak ibu membuat gerakan jari yang tidak biasanya dekat wajahnya? Tidak. Tidak. Apakah anak ibu berusaha menarik perhatian ibu terhadap aktivitasnya? Misalnya dia sedang berbuat apa, terus dia lanjut. Iya. Kemudian yang berikutnya, apakah ibu sering khawatir apabila ibu memanggil ade nggak menjawabnya? Iya. Kemudian berikutnya, apakah anak ibu kadang-kadang memandang untuk hal yang tidak jelas atau mondar-mandir tanpa tujuan? Tidak. Ya. Dan yang terakhir, apakah anak ibu melihat wajah ibu untuk melihat reaksi ibu ketika bertemu sesuatu yang tidak dikenal?
Nah, tadi sudah dilakukan pemeriksaan pada Ade ya Bu ya, menggunakan formulir KPSP, yaitu mencakup untuk melihat perkembangan dari gerak halus Ade, gerak kasar, kemampuan berbicara, dan bahasa. Kemudian tadi sudah dicek juga untuk tes daya dengar Ade. Kemudian yang terakhir tadi sudah dilakukan pemeriksaan juga terkait dengan MCAT Ade, apakah Ade memiliki screening untuk mengetahui apakah Ade mengalami autis atau tidak ya Bu ya. Dari hasil yang didapatkan tadi untuk formulir KPSP-nya tadi semuanya kategorinya ya Bu ya. Ya-nya itu 10, berarti Ade masuk ke kategori S atau tahapan perkembangannya itu sesuai dengan usianya, yaitu 18 bulan. Tepuk tangan untuk Ibu. Sudah berhasil membantu perkembangan Ade. Teruskan saja ya Bu ya untuk pola asuh Ade terkait dengan tumbuh gerakan halusnya, gerak kasarnya, berbicaranya, dan bahasanya ya Bu ya. Kemudian tadi untuk tes daya dengar Ade, alhamdulillah juga tadi normal ya Bu ya. Dari hasil yang didapatkan tadi Ibu mengatakan yaitu sebanyak 6. Itu S juga ya Bu ya kategorinya, yaitu tahapan yang sesuai dengan perkembangan Ade. Kemudian yang terakhir tadi sesuai dengan formulir MCAT, Ade tidak mengalami autis ya Bu ya. Jadi normal untuk perkembangan Ade. Nah, nanti kalau misalnya ada posyandu ikut serta ya Bu ya. Dan jika nanti setelah anak usia prasekolah, ketika usia Ade sudah 36 bulan atau 7 sampai 72 bulan itu juga bisa diikutkan untuk kegiatan pusat kegiatan anak usia dini atau PAUD ya Bu. Atau bisa juga taman kanak-kanak. Satu lagi Bu, untuk screening atau pemeriksaan Ade harus dilakukan setiap 3 bulan sekali sampai usia Ade ini 24 bulan. Gitu ya Bu ya. Untuk setiap 3 bulan sekali Ibu datang lagi ke sini untuk periksa Ade secara rutin. Nah, nanti setelah Ade usia 24 sampai 72 bulan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Begitu ya Bu ya? Iya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Sudah ya Bu ya. Oke, nanti diteruskan lagi ya Bu ya untuk pola asuh Ade, mengasah perkembangan Ade. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu. Ya. Sehat-sehat ya Bu, Pak, Den. Sini Dek. Hah?